Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Muhammad Ajim Zaki dari SMKN 1 Maja. Di sini akan pengenalan sistem operasi Linux. Pada kali ini saya akan membahas materi yang akan dibahas. 1. Pengenalan sistem operasi. 2. Linux are everyday dan everywhere. 3. Open source dan closed source. 4. Linux distribution. 5. Linux arsitektur. 6. CLI dan GUI. Next. Pengenalan sistem operasi. Nah, di sini terbagi 5 poin. 1. Pengelola perangkat keras seperti CPU, RAM, dan penyimpanan. 2. Menjalankan dan mengatur aplikasi yang digunakan. 3. Mengelola file, folder, dan folder. 4. Menyediakan antarmuka pengguna GUI dan CLI. 5. Menjaga keamanan dan mengatur hak akses pengguna. Contoh sistem operasi yaitu Microsoft Windows, Apple macOS, Linux, Android, iOS. Next. Linux everyday dan everywhere. Penggunaan sehari-hari everyday. Komputer kerja. Banyak pengatur programmer, dan ahli komputer memakai Linux setiap hari untuk membuat kode. Aktivitas digital saat Anda mengirim pesan atau membuka internet sistem di balik layar seringkali dibantu oleh Linux. Kebebasan sistem pengguna rumahan memakainya karena sifatnya yang terbuka, open source, gratis, dan aman. Di mana Linux berada? Everywhere. Ponsel Android. Sistem operasi Android memakai inti atau kernel Linux. Server internet. Sebagian besar situs web dan layanan awan cloud berjalan di atas Pladen Linux. Perangkat pintar. TV pintar, router, Wi-Fi, dan alat rumah tangga pintar memakai Linux. Next. Open source dan closed source. 1. Open source. Kode program dapat dilihat, disalin, diubah, dan disebarkan oleh siapa saja. Umumnya bersifat gratis dan dikembangkan oleh komunitas. 2. Kelebihan dan kekurangan. Open source. Bebas dimodifikasi dan disesuaikan. Biaya lebih murah atau gratis. Dukungan dari komunitas global. Keamanan kadang rentan jika tidak rajin diperbarui oleh komunitas. 3. Closed source. Kode program bersifat rahasia, dilindungi oleh pembuatnya dan pengguna dilarang mengubah atau melihat kodenya. 4. Closed source. Lebih stabil dan aman karena dikontrol oleh satu vendor. Ada dukungan resmi atau layanan pelanggan jika ada masalah. Mudah digunakan oleh pemula. Umumnya berbayar dan tidak fleksibel. Next. Linux distribution atau Debian family. Identik dengan PKG manager. PKG manager apt dan get. Dan format installer deb. Turunan dari distro ini seperti Ubuntu. 2. Red Hat family. Identik dengan PKG manager. PKG manajernya Yum, DMF, dan juga installer. Yang juga memiliki turunan seperti CentOS, Fedora, dan lain-lain. 3. Open source. SUSE family identik dengan PKG manager, zipper, dan format installer RPM. Next. Linux arsitektur. Perangkat keras hardware. Komponen PC komputer seperti CPU, RAM, hard disk, dan perangkat peripheral lainnya.
Kernel, bagian inti dari sistem operasi yang bertugas mengatur memori, proses perangkat keras, dan pengamanan sistem. Sistem library, pustaka sistem, kumpulan fungsi atau program khusus yang dipakai aplikasi untuk menjalankan perintah ke kernel tanpa harus akses langsung. Shell, penerjemah perintah dari pengguna ke sistem, contoh bash, CSH, baik lewat teks, terminal maupun grafis. 2. User space, aplikasi, ruang tempat pengguna menjalankan sebagai aplikasi, utilitas atau perangkat Linux tambahan. CLI dan GUI. CLI, Command Line Interface, adalah antarmuka teks yang digunakan dengan mengetik perintah melalui terminal. GUI, Graphical User Interface, adalah antarmuka berbasis grafis yang menggunakan ikon, menu, dan jendela. CLI lebih cepat dan efisien untuk pengguna berpengalaman, sementara GUI lebih mudah dipahami dan digunakan oleh pemula. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.